Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Deni Muharram Sitorus dari MB8B. Saya akan mempresentasikan tentang laporan praktik kerja lapangan di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sumut. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang, penata usaha keuangan, khususnya prosedur pengajuan dana dan pembuatan laporan yang dilakukan bendahara pengeluaran pada SKPD Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara saat ini sudah dilakukan secara otomatis, yaitu untuk pembuatan surat pemerintahnya, surat pemerintah pembayaran, maupun surat pemerintah membayar menggunakan aplikasi SIMDA. Tujuan dari praktik kerja lapangan adalah satu, mengetahui fungsi dan tata cara penggunaan aplikasi milik pemerintah yaitu SIMDA. Yang kedua ada memahami alur-alur yang dilewati dalam penginputan data untuk membuat SPPLS dalam aplikasi SIMDA. Yang ketiga ada meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bekerja dan berkomunikasi dengan karyawan di Dinas PSDA dan memahami konsep non-akademis di dunia kerja. Yang keempat ada meningkatkan ketelitian bagi mahasiswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan seperti penginputan data ke SIMDA agar tidak terjadi kesalahan dalam membuat SPPLS. Ya, bab kedua ada pembahasan. Yang pertama ada profil Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang. Instansi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang adalah sebuah instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan atau kewenangan provinsi di bidang sumber daya air, keciptaan karya, dan penata ruang Sumatera Utara. Sejarah singkat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang. Dinas Sumber Daya Air Dinas PSDA pada zaman Belanda bernama Lokale Warken yang didirikan pada tahun 1946, lalu berganti nama menjadi Dinas PSDA. Berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara tentang pelaksanaan para dinas PU pengairan Provinsi Sumatera Utara dimekar menjadi 3 dinas. Yang pertama Dinas PU Bina Marga, yang kedua ada Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Utara, yang ketiga ada Dinas PU Cipta Karya Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara. Visi Dinas PSDA. Visi Dinas PSDA adalah terwujudnya pemberdaya gunaan sumber daya air yang efisien, efektif, dan berwawasan lingkungan untuk masyarakat pemakai atau pengguna air di Provinsi Sumatera Utara. Misi Dinas PSDA yang pertama adalah mempertahankan dan memelihara keberadaan sifat dan fungsi sumber daya air untuk menjamin ketersediaan kuantitas dan kualitas sebagai pengguna atau pemakai air di sumut. Yang kedua ada melaksanakan pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor seperti pertanian, perhutanan, industri, kelistrikan, pariwisata, dan lain-lain. Yang ketiga ada mengurangi dan menanggulangi resiko akibat bencana air, kekeringan, abrasi pantai, dan kerusakan lain akibat dampak dari daya rusak air. Lalu selanjutnya ada deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan yang pertama adalah membuat SPPLS dari SIMDA. SPPLS atau disebut juga Surat Pemerintah Pembayaran Langsung adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lain dengan jumlah penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang di dokumennya disimpan oleh PPTK. Yang kedua ada menginput data ke register RS. Menginput data merupakan bentuk ringkasan kontrak yang dilakukan ke dalam file register guna perekapan data-data yang ada di dalam SIMDA. Yang ketiga ada memberikan nomor pada surat kontrak. Nomor surat kontrak umumnya merupakan nomor dokumen yang disusun secara teratur berdasarkan kategori dan nomor tertentu dalam rangka tata administrasi domain. Topik atau bidang yang diamati atau observasi. Yang pertama ada membuat SPPLS dari SIMDA. Dalam melakukan kegiatan pembuatan SPPLS dari SIMDA, teori dan praktik berbeda. Dan ada persamaan. Persamaan yang pertama adalah awal dari penginputan data diawali dengan mengisi data-data di dalam data kontrak terlebih dahulu. Yang kedua ada dalam melakukan penginputan data selanjutnya harus kembali ke halaman awal terlebih dahulu, tidak bisa dilanjut ke tahap yang berikutnya. Selama melaksanakan praktik kerja lapangan, penulis mendapatkan hambatan saat melakukan kegiatan pembuatan SPPLS dari SIMDA karena teori dan praktik sedikit berbeda. Teori mengajarkan penginputan data yang tanpa ada adendumnya, sedangkan pada praktiknya terdapat adendum. Selain itu, pada teori terdapat tahapan verifikasi SPP, sedangkan pada saat praktik tidak ada verifikasi SPP, diarahkan untuk mencetakkan dokumen SPPLS. Kesimpulannya adalah setelah melakukan kegiatan praktik kerja lapangan dalam membuat pembahasan praktik kerja lapangan adalah yang pertama, SIMDA keuangan mempunyai 4 tugas pokok yaitu pembuatan dokumen, pengumpulan data, penyimpanan data, pengubahan data. Yang kedua adalah SPPLS merupakan uang persediaan yang digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang ditetapkan. SPPLS dikelompokkan menjadi 3, yaitu gaji, tunjangan barang, dan jasa yang terakhir di belanja bunga atau hibah. Sekian dari presentasi saya.
Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.